Baik, langsung aja kita mulai, Bapak Ibu. Jika nanti ada yang mau ditanyakan atau ya apapun itu, boleh banget langsung di raise hand atau nanti bisa open mic ya. Oke, baik. Mungkin saya mau tanya terlebih dahulu nih. Di sini boleh dong raise hand dulu nih. Siapa sih yang sering banget atau sudah menggunakan AI gitu ya, generatif AI atau semacamnya ya kan, dalam pekerjaan sehari-hari ini? Udah banyak kah? Atau masih jarang yang gunakan? Wes, keren Pak Regar. Wis, oke. Jadi ya memang actually sebetulnya secara kerja-kerja kita sehari-hari tentunya AI bisa dibilang lumayan membantu gitu ya. Untuk ya sekedar prompting, analyze dan semacamnya gitu kan. Yang dimana mungkin kalau kita lihat datanya ya secara demand dalam paruh pertama 2025 sampai di paruh kedua 2025 ini ya peningkatannya lumayan drastis nih, which is data secara globalnya ya ini ada 16% dari populasi pekerja atau semacamnya. Data ini dari Microsoft yang saya dapat, yang dimana eh, sekitar 16% kerja yang ada di dunia ini sudah mulai enforce AI untuk pekerjaan sehari-harinya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di ya ini data AI sebelah ya, which is GPT, ini gila banget lumayan secara data, secara daily visitornya saja ini sudah di angka 193 juta gitu ya. Terus per hour-nya juga lumayan banyak, per minute-nya juga dan per second-nya bahkan selalu ada gitu yang menggunakan GPT. At the end, perubahan AI ini lumayan bisa dibilang cukup tinggi dibandingkan dengan ya beberapa inovasi atau aplikasi-aplikasi yang diluncurkan, which is contoh aja ya GPT di sini, dia dalam 2 bulan saja dia udah reach daripada 100 juta user gitu kan. Kemudian diikuti TikTok dan lain-lainnya gitu kan. Tentunya perubahan dan permintaan ini kan lumayan wow banget ya bagi saya gitu kan. Yang dimana tentunya pastinya tidak memungkinkan nih, mungkin dari user Bapak Ibu sekalian, mostly sudah menggunakan AI juga gitu, which is mungkin enforce yang free dari Copilot, atau mereka beli gitu kan GPT di third party-nya, atau DeepSeek misal, tentunya banyak gitu kan. Tapi kan tentunya kita harus memiliki concern dalam penggunaannya. Yang tentunya ya pertanyaannya apakah sudah membantu gitu kan AI-nya? Apakah sudah cukup membantu gitu kan? Apakah sudah sesuai dengan compliance ya kan dengan perusahaan Bapak Ibu sekalian? Karena bagiku secara pain point ada beberapa hal nih Bapak Ibu sekalian. Mungkin boleh banget nanti boleh didiskus kalau memang aku salah. Tentunya pain point yang pertama ketika misalnya ya best experience yang aku gunakan juga misal ChatGPT gitu kan yang terparty di web gitu. Nah, actually ya memang dia nggak bisa langsung gitu kan akses ke data kita gitu kan. Secara respons tentunya itu akan berbeda jauh dengan expect yang kita gunakan. Tapi pasti akan menjadi pertanyaan lagi gitu, akan jadi sanggahan lagi nih. Oh ya enggak tergantung promptingnya gitu kan. Tapi kan ketika kita semisal menggunakan sehari-hari itu kan lumayan text time banget ya. Kita copy paste terus responnya kita cek dulu oh belum sesuai nih terus kita sesuai lagi konteksnya itu kan text time banget gitu ya kan. Yang dimana GPT yang setahu aku itu nggak bisa integrate langsung gitu ke apps yang biasa kita gunakan kayak semisal mungkin Word atau Excel atau PowerPoint gitu kan. Walaupun memang ada beberapa yang bisa dikonekin langsung ya AI yang di luar sana. GPT kalau nggak salah bisa juga tapi nggak terlalu. Tapi kan tentunya ada limitasi gitu atau batasan ya dalam integrate ke application yang biasa kita gunakan ya kan. Kemudian concern yang selanjutnya ya kan yang jadi pilihan ada data kita aman nggak gitu kan. At the end misal oke lah kita udah bayar GPT, kita bisa uploading langsung file pekerjaan kita untuk kita langsung di-analyze dan semacamnya atau ya AI yang lainnya. Tapi kan sekarang gini pertanyaannya, apakah yakin gitu kan data yang kita upload, yang kita minta analyze dari AI tersebut itu apaan gitu kan? Apakah itu nggak digunakan untuk train model AI tersebut? Itu kan bisa banget possible ya kan. Ketika kita upload data ke open source ya, who knows gitu kan, bisa aja digunakan. Kemudian, oke misalnya ada sanggahan lagi gitu, enggak kok GPT bisa nih diintegrate gitu kan. Tapi kan pertanyaannya
Kalau misalnya kita punya kebijakan perusahaan gitu kayak misal undang-undang perlindungan data pribadi gitu misalnya kan, which is secara data pribadi kita kalau nggak salah secara leveling akses itu kan harus di manage tuh, nggak sembarang bisa akses gitu kan. Nah, sebenarnya bisa nggak gitu kan comply ke kebijakan yang kita punya gitu kan. Sedangkan kan kalau di AI Copilot ya kan, itu kan kita bisa integrate gitu ya secara security terhadap compliance yang kita punya gitu. Misal kita sudah menerapkan Azure Information Protection atau Data Loss Prevention dari Microsoft Purview gitu kan. Nah, automatically Copilot kan akan nge-look up juga tuh ke security yang kita terapkan gitu kan. Kemudian ya balik lagi kenapa Copilot gitu kan. Nah, Copilot ya tentunya pertama udah ada nih Bapak Ibu sekalian nih. Bapak Ibu mungkin kan mostly ini sudah menggunakan license 365 ya. Tentunya kalau memang notice di pojok kanan selalu ada Copilot, Copilot, dan Copilot gitu kan. Kemudian buka office.com langsung Copilot. Walaupun yang memang free gitu untuk chat biasa. Tapi at the end secara modeling ya kan, kita lihat di sini Copilot sendiri menggabungkan dari 4 poin utama gitu kan. Pertama security, kedua compliance, ketiga privacy, dan juga responsible AI gitu kan. Which is Copilot tentunya yang kita tahu bisa langsung grounded gitu ke data-data yang ada di organization kita, ya kan. Tentunya itu bisa kita comply nih dengan security serta compliant yang kita punya. By apa? Seperti by group kah atau by individual gitu kan. Sehingga walaupun dia bisa akses atau grounding ke data yang ada di organization, kalau misal memang orang tersebut tidak memiliki akses, yang nggak bakalan bisa gitu respon dari Copilot untuk memberikan data yang tidak bisa diakses gitu. Takutnya kan eh, bisa groundingnya ternyata bisa lihat data-data direktur atau slip gaji dan semacamnya. Itu kan nggak ada yang tahu kan. Tapi Copilot bisa comply dengan hal tersebut. Kemudian yang membedakan juga, jadi kalau misalnya kita lihat ya Copilot sendiri, actually memang secara base machine atau LLM-nya itu menggunakan dari OpenAI, which is sama kayak di ChatGPT, ya kan? Nah, yang di mana LLM ini sudah milik dari Microsoft, namanya Azure OpenAI, ya. Jadi Microsoft salah satu holding dari OpenAI, sehingga Microsoft punya Azure OpenAI untuk ya tadi untuk base dari mesin si Copilot ini. Sehingga apa? Kalau misal kita prompting atau enforce langsung ya di 365 apps lah misalnya kan. Maka ketika kita prompt, dia akan grounding dulu nih. Yang dimana ada namanya Microsoft Grab. Dengan Microsoft Grab ini akan grounding nih secara konteks dan kontennya seperti mulai dari email, files, meeting, chat, kalender, atau kontak ya kan. Akan melihat nih ya kan. Untuk apa? Untuk masuk ke PES 3 di mana akan modify prompt yang kita miliki sebelum masuk ke LLM yang ada nih, which is si Azure OpenAI, ya kan. Barulah ketika diproses oleh Azure OpenAI, maka respons ini nggak langsung diberikan ke user, ya kan. Dia akan grounding lagi nih ke data yang di Microsoft Grab ya, via Microsoft Grab, sorry, untuk memberikan respons ke user yang ketika tadi ya, enforce-nya menggunakan 365 apps. Jadi sehingga ketika kita menggunakan Copilot beda dengan AI lain karena dia sudah integrate dengan data-data di 365 ya kan. Ketika dia tadi melakukan grounding data ya, menggunakan Microsoft Graph ini, tentunya respon yang diberikan akan semakin relevan gitu terhadap user ya kan. Kayak misal oke, buatkan presentation untuk penawaran produk A berdasarkan meeting yang berkaitan dengan produk A gitu. Itu kan bisa banget dilakukan gitu karena tadi kita udah integrate dengan si uh, data yang ada di 365. Nah, kemudian ya ini gambarannya sedikit aja tadi yang aku udah mention ya. Jadi untuk sekarang Copilot sendiri kan memang secara mesinnya tadi udah menggunakan GPT ya. Jadi kalau misalnya kita akses Copilot di website gitu, kita bisa enforce langsung nih menggunakan GPT-5. Kalau nggak salah terakhir tuh udah GPT-5.2 gitu modelnya. Jadi kita bisa choose mau menggunakan responsnya apa gitu kan. Apakah yang quick aja atau auto gitu kan. Nah itu bisa banget tergantung dari kebutuhan kita.
Nah, ini GPT-5 kurang lebih, jadi kita bisa pilih nih secara responnya ya. Kayak biasanya aku kalau memang butuh analisis yang lebih dalam, aku menggunakan Think Deeper gitu kan, atau ya GPT-5.2 yang Think Deeper atau reasoning itu lumayan mencakup banget gitu kan. Kemudian ini perbandingan dengan version sebelumnya. Jadi sebelumnya pun memang di Copilot menggunakan GPT yang 4.0 gitu. Tapi ketika tadi GPT-5 sudah hadir, maka dia bisa juga nih digunakan ya kan. Yang dimana kalau GPT 4.0 waktu itu kita cuma bisa prompt-nya langsung ke GPT-4 aja gitu kan. Nah, tapi kalau yang GPT-5 ini kita bisa pilih nih ya kan secara respon yang kayak tadi nih deep reasoning atau yang biasa aja gitu kan. Jadi tergantung lagi dari kebutuhan kita mau seperti apa untuk responsnya. Kemudian sebetulnya kalau untuk yang license biasa kayak bisnis basic atau standar itu kan memang udah free nih, udah dapet si Copilot Chat ini ya kan. Memang kita bisa upload juga file GPT-5 juga dapat, image generation juga dapat. Tapi memang ada limitasinya, nggak bisa di-enforce langsung eh, sebanyak mungkin gitu sehari-harinya. Tapi berbeda gitu kan dengan Copilot yang berlicense, which is Copilot for 365 atau sekarang ada Copilot for Business gitu kan. Nah ini secara limitasi tentunya dia akan lebih up gitu kan, akan lebih unlimited gitu kan. Kemudian ditambah dia ada agent ya kan. Ada agent namanya researcher dan analis. Nanti mungkin bisa juga di show mekanismenya seperti apa. Jadi yang membedakan kalau misal kita license biasa, memang kita bisa chat, terus bisa prompting langsung di Excel atau semacamnya. Tapi ya kita nggak bisa nih menggunakan kedua agent yang disediakan oleh Copilot. Oke, kita next dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita rangkum, sebetulnya dari Copilot ketika kita akan menggunakan ini 5 in 1 nih, ya kan. Pertama tadi ada untuk prompting biasa kita ada chat, ya kan. Kemudian ada juga namanya search. Di sini kita bisa search konten yang ada di data-data organisasi kita. Jadi misal kita memang butuh data-data yang penting dan cepat, kita bisa minta tolong nih untuk carikan dari tadi, misal dari SharePoint kah, dari OneDrive ya kan. Tentunya comply dengan security yang diterapkan gitu ya. Kayak misal saya sebagai staff biasa tentunya nggak bisa dong akses ke data-data direktur saya gitu kan. Tapi kita bisa search nih untuk yang general-general aja dari SharePoint atau si OneDrive ini. Nah, kemudian ada agent juga tentunya yang bisa digunakan. Agent ini sebetulnya ada store-nya juga nanti bisa kita cek nanti apa aja yang tersedia, which is agent ini kita bisa create juga sebetulnya ya kan semacam chatbot atau semacamnya atau mau integration ke workflow gitu kan dengan Copilot Studio namanya. Kemudian ada juga notebook. Biasanya ini kita untuk catat aja ya konten-konten yang kita dapat dari Copilot bisa kita simpan ke notebook. Kemudian ada menu create juga. Di sini kita bisa create image, video atau poster ya kan dari si satu portal ini si Copilot. Jadi lumayan banyak banget sebetulnya fitur yang kita dapat ketika kita menggunakan M365 Copilot, which is 5 in 1 ini ya. Termasuk nanti kita akan bahas si agent ini. Ya balik lagi ya kan. Kalau menurut saya bukan hanya untuk prompting gitu. Kalau untuk kalau AI yang saya mau ya sebagai asisten gitu. Jadi yang menolong saya gitu sehari-hari. Maka dari itu ada namanya agent ya kan. Agent ini sebetulnya secara built-in di Copilot ada researcher dan analis dan beberapa ada upcoming lagi yang akan di-launch oleh Microsoft. Dan tadi kita bisa create juga sebetulnya untuk si agent ini. Dan juga ada di sini ada agent store, which is kita bisa pilih juga agent-agent yang mungkin kayak third party dan semacamnya untuk digunakan di resource kita. Kemudian, oh ya ini kurang lebih untuk penggunaannya. Nanti kita bisa gunakan agent yang sudah built ini, misal tadi researcher kah atau analis, atau kita mau explore juga nih di agent store ada beberapa agent yang terpati yang kita bisa gunakan, atau ya kita mau custom sendiri gitu si agent ini eh, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan kita gitu kan. Kemudian sejauh ini kurang lebih
ada beberapa engine yang bisa digunakan. Pertama itu ada researcher yang dimana kita bisa meminta kepada agent tersebut untuk mencarikan informasi dalam sedetail-detailnya, which is dia akan mencari dari website, kemudian dari data perusahaan kita juga, kemudian dia akan validate lagi secara data apakah terbaru, secara sentimental akan dicek juga, misal kita mau cek sentimental pasar, untuk melakukan respons yang sedetail-detailnya. Kemudian ada agent analis di sini. Secara penggunaan mungkin bisa dibilang lebih ke arah seperti apa ya? Ya mungkin seperti data analis juga. Jadi misal kita punya beberapa data report penjualan, kemudian kita mau lihat insight-nya, kita tinggal update. Dan dia akan memvisualisasikan data tersebut dalam bentuk gambar atau chart dan semacamnya. Kemudian ini ada skill agent, which is biasanya ini di enforce langsung di apa namanya di apps kayak Word, Excel atau misal PowerPoint ya kan itu bisa langsung digunakan. Dan ini ada beberapa yang akan beberapa beberapa akan launch sebetulnya jadi masih preview aja nih tapi lumayan ya mungkin bisa bisa dicoba nanti di fasilitator ini biasanya untuk kayak translate atau semacamnya atau sales agent ini jujur aku belum pernah gunakan sih tapi kalau yang kedua ini nih sales agent dan si project manager karena memang masih belum launch full ya. Kemudian kita bahas sedikit ada Copilot Studio. Jadi secara mekanisme, ketika nanti kita mau create AI gitu ya, sorry, agent yang ada di Microsoft 365 di Copilot, ya kita bisa bikin langsung gitu, describe uh, AI ini apa gitu, kan untuk buat agentnya. Atau kita bisa configure sendiri gitu. Kita misalnya mau bikin portal HR atau misalnya IT help desk gitu kan. Kita bisa store secara knowledge based on data-data yang kita miliki. Nantinya Copilot akan memproses nih dari jawaban dari user yang diinginkan terhadap data-data yang dimiliki. Sehingga ketika misalnya memang datanya tidak ada, maka dia tidak akan bisa jawab gitu kan. Nah, ini tentunya akan bisa banget digunakan seperti untuk kebutuhan customer service atau misal portal HR gitu kan. Untuk atau onboarding karyawan baru gitu kan yang dimana kita bisa create agentnya gitu. Kemudian secara manage pun kita bisa lihat gitu ya untuk penggunaannya. Tentunya pasti ada kreditnya ya pasti ketika kita menggunakan si pilot agent ini ya kan yang kita buat yang dimana secara mekanisme nanti di application yang kita beli gitu kan itu ada limitasi dari kredit ya dan sebetulnya kita bisa juga pilih yang PSU Go gitu kan tapi tentu aja kita bisa lihat juga nih langsung di portalnya nanti di platform admin center untuk penggunaannya nih sejauh mana gitu kan sebanyak apa sih gitu jadi kita bisa menentukan gitu kalau memang oh yaudah nih kita pakai PSU Go nggak terlalu besar gitu kan kita pakai PSU Go aja. Tadi secara kontrol sistemnya tentunya tadi akan validate lagi ke security and governance yang kita miliki kayak ya walaupun kita memiliki agent sendiri gitu kan kemudian agent ini ya sudah kita deploy ke perusahaan gitu kan misal ke resource kita tapi kan nggak semua orang gitu punya akses ke data-data tersebut ya tentunya dia akan validate gitu kan dari security yang ditetapkan kayak DLP atau IP untuk make sure ya kalau memang orang tersebut memiliki hak akses ke at least SharePoint-nya lah, misalnya SharePoint si Copilot ini, makanya dia bisa gitu. Kemudian secara controlling ya tadi ya bisa di customize juga ya. Kalau misal ada limitasi dari license yang kita miliki, secara kreditnya kita bisa PSU juga gitu kan. Tentunya secara reporting tadi kita bisa lihat di Copilot, sorry di Power Platform Studio itu ada bagian Power Platform Admin Center ada Copilot Studio yang dimana kita bisa lihat secara aktivitinya, secara penggunaannya seperti apa. Jadi lumayan manageable banget. Eh, Oke, mungkin sedikit aja. Ya, actually tadi ya, sebetulnya ini kan satu kesatuan ya si Copilot ini. Yang kalau awal kita udah pasti dapet yang free gitu kan. Nah, barulah ketika kita misal mau menggunakan license si Copilot ini, nanti yang chat akan update lagi nih. Kita bisa integrate langsung ke data kita ya secara grounded. Kemudian ke application dia akan bisa langsung enforce skill, ya kan
kemudian agent langsung dapat juga ya kan. Nah, secara harga memang ini $30 gitu. Tapi untuk sekarang untuk periode sampai dengan 31 Maret ya, itu ada promo untuk Copilot for Business up to 300 seat kalau nggak salah. Itu harganya jadi $18 gitu. Jadi untuk SMB itu sekarang udah ada namanya Copilot for Business. Harganya $18 dan bisa bundling dengan bisnis premium dengan standar yang dimana diskonnya lebih murah. Jadi kayak mungkin bisnis premium jadi $32 atau semacamnya gitu dengan si diskon Copilot for Business ini. Jadi mungkin boleh ditanyakan ke sales logosnya. Oke, mungkin dari materinya sudah cukup selesai sih sebetulnya, tapi sebelum kita explore gitu ke agent-agent yang ada, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari Bapak Ibu sekalian yang hadir? Boleh saya juga kalau belum bisa dari Pak Ajinya. Boleh, silakan Pak. Pak Radianto. Ya, terima kasih buat waktunya. Saya mau menanyakan terkait mengenai Copilot ini, agent ini, apakah bisa dilakukan untuk administrasi dari sisi user tata kelola? Contohnya, saya mau generate user yang sudah tidak aktif 30 hari. Saya mau generate user yang akan expire license-nya dalam 1 bulan ke depan. Apakah itu bisa juga langsung digunakan dalam Copilot agent ini? Terima kasih. Oke, jadi tadi pertanyaannya itu untuk administrasi ya Pak ya? Iya, Bu. Fungsinya itu untuk ngecek customer-customer yang license-nya itu sudah mau expire ya Pak? Atau Iya, untuk contoh salah satunya lah seperti itu. Untuk buat generate report dari user yang ada di admin 365 ataupun entranya, oh ya, termasuk grup membernya. Karena kadang-kadang kan ada yang mutasi. Saya mau generate member ini, apakah dia terdaftar di member itu gitu. Daripada saya melakukannya secara manual. untuk ya, jadi fungsinya untuk generate license apakah si license tersebut sudah expire ataupun misalnya untuk customer untuk karyawan-karyawan yang mau mutasi dan harus dicek license-nya gitu sih Pak Eka. Oke. Halo Pak Regar, selamat siang Pak. Baik, saya izin jawab ya Pak ya. Jadi memang actually kalau untuk Copilot sendiri, kita bisa, apa namanya, grounded gitu ya, ke data-data yang ada di perusahaan kita, ada di tenant kita gitu. Tapi kalau semisal berbicara konteks ke cek si A dan si B ada license atau enggak, actually itu nggak bisa Pak. Karena konteks dari grounded data yang dilakukan oleh Copilot ini adalah lebih ke arah konten-konten yang ada di data organization. Misal tadi kayak Office, kayak Word, Excel, PowerPoint, ya kan yang ada di SharePoint ataupun OneDrive, kemudian yang ada di email, kemudian yang ada di Teams misal. Nah, jadi lebih ke arah situ Pak. Karena apa? License itu kan sebetulnya ya memang nempelnya ke objek ID ya, which is objek ID walaupun user ganti gitu kan, itu kan nggak ada masalah gitu. Makanya kita nggak bisa ngecek gitu Pak, kalau misal untuk user mana aja nih yang mau license-nya expired gitu Pak. Oke, Terima kasih Pak Eka. Oke, apakah ada yang mau tanyakan kembali Pak Radianto? Dari saya cukup Pak Eka. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya kembali. Oke, next ada pertanyaan dari Pak Aulia Rahman dulu ya Pak. Bedanya 365 Copilot dengan Copilot bisnis itu apa Pak? Ya, oke, baik. Sorry, tadi bedanya Copilot 365 dan bisnis ya. Oke, secara fitur sama Bu, sebetulnya. Secara fitur sama banget. Persis banget sama. Tapi, at the end kan, ini juga sebenarnya baru launch di Desember kemarin ya. Aku baru tahu juga kemarin di Desember. Jadi ini salah satu mungkin sub-produk atau semacamnya dari Microsoft. Untuk memang peruntukannya itu untuk ranah SMB gitu atau bisnis yang dimana di bawah 300 seat ya kan secara license. Nah, secara perbedaan hanya harga aja Bu sebetulnya. Jadi memang kalau
ya sejujurnya ya Bu ya, memang Copilot Pro 365 ini kan lumayan pricey gitu ya, $30 satu license. Tapi sekarang ada promo sekitar $22 kalau nggak salah. Nah, si Copilot for Business inilah per usernya sekarang hanya $18 ya kan. Which is sebenarnya secara harga mirip-mirip kayak di ChatGPT gitu kan. Kalau ChatGPT kan sekitar mungkin $20 atau semacamnya, aku lupa belum ngecek lagi. Tapi secara harga $18 ini kan worth it banget, tadi sudah dapat eh, 5 in 1 tentunya. Tadi kayak misalnya ada agent, ada chat, kemudian ada kita bisa create image, terus kita bisa grounded data ya kan. Ya, I think lumayan murah gitu untuk $18 per bulan gitu ya. Perbedaan itu aja Bu. Jadi kalau misal udah di era 300 license, which is kalau di 365 kan ranahnya enterprise ya, secara SKU gitu kan. Kayak Iwan itu dan itu. Nah, peruntukannya kalau Copilot yang 365 itu untuk yang enterprise gitu. Tapi kalau untuk SMB, kita pakainya yang Copilot for Business gitu. Apakah menjawab Bu Auli? Ya, cukup menjawab ya, Pak Auli Rahman. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke Pak Aji. Karena tadi Pak Aji udah sempat hands up juga. Boleh silakan di open mic-nya Pak Aji. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ini bisa diintegrasikan ke Power Automate dan end-to-end tuh Pak Eka? Mungkin boleh saya dibantuin Pak. Ya, oke. Jadi kalau misal integrate ke Power Automate tentunya bisa, tapi balik lagi mekanismenya seperti apa kan. Ya mekanismenya misalnya kita punya prompting untuk sebagai trigger gitu ke Power Automate, maka dia bisa nih memanggil si Power Automate dulu, barulah untuk respon si prompting yang kita lakukan gitu. Jadi kalau bicara untuk integrate tentunya bisa. Dan juga kalau nggak salah kalau di Vault Platform sendiri dalam kita create application atau Power Automate dan semacamnya, Copilot bisa membantu gitu. Misal workflow yang kita kerjakan sebetulnya udah bagus gitu, tapi kita mau cek nih secara workflow ini sebenarnya bisa nggak sih diefisiensikan lagi gitu kan, atau bisa dibikin simple lagi. Nah itu Copilot bisa membantu juga untuk hal tersebut gitu Pak. Ada pertanyaan lagi Pak Herna? Oke, Pak Eka, oke. halo Pak Eka, halo. Ya, halo Pak. Iya, untuk integrasi Power Automate ini berarti disarankan ya untuk yang ini Pak ya, yang versi bisnis ya Pak, karena kan di sini kan biasanya kan untuk versi bisnis ini dibutuhkan resource yang mungkin lebih unggul gitu dibandingkan dengan yang bisa dibilang yang free ataupun yang basic seperti itu Pak. Ya, pasti tentunya kalau bicara integrate ya gitu ya Pak ya. eh Integrate ini kan kalau misalnya yang free, which is Copilot yang free itu kan yang sudah built-in ya Pak ya dengan license, itu yang bisa kan secara chat dan grounded datanya gitu. Tapi kan semisal ya kebutuhannya saya mau integrate gitu, ketika kita punya agent mau diintegrate ke Automate ya, atau kita punya agent dipanggil lewat Automate ya, kayak gitu kan semisal. Nah, tentunya ya better bukan better sih ya. Bisa dipastikan itu harus pakai yang license gitu pas misal tadi Copilot for Business. Gimana Pak Erna? Apakah menjawab? Untuk N8 sendiri gimana Pak? Yang untuk N8 ya? Sorry, yang N8N tuh gimana Pak maksudnya Pak? Ya, harusnya untuk sejenis otomasi sih sebenarnya Pak, lebih ke beda produk dari Power Automate itu sendiri, mungkin dari kompetitor bahkan seperti itu. Oke, mungkin kebetulan kalau untuk automation lain aku belum pernah explore ya, tapi di sini kebetulan ada tim developerku juga nih, Mas Fadil mungkin pernah experience ke N8N, boleh dibantu Mas Fadil? Oke, halo. Terima kasih Pak Eka. Salam kenal Pak Herna dan semuanya. Oke, jadi tadi untuk otomatisasi dari N8N ke dalam si Copilot ya Pak. Jadi kalau untuk Iya. ke otomatisasi dari Copilot Studio ke luar itu biasanya harus pakai API. Nah, di sini juga sama konteksnya. Jadi kalau misalkan dari luar 365 ingin masuk ke otomatisasi ke dalam 365, dia itu harus pakai API Pak. Bisa, cuman dia harus ada integrasi
mengenai REST API yang akan nanti dibuat jembatan buat ngehubungin si Copilot agent-nya sama si N8N-nya. Karena kan N8N ini juga kan sebetulnya sama juga seperti kayak Flow for Automate ya, cuman ini lebih luas aja gitu. Dan ini di luar lingkup 365. Nah, jawabannya sih untuk ngehubungin ke N8N bisa, tapi harus perlu API gitu. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Oke, baik Mas Fadil, terima kasih sudah dibantu jelaskan. Pak Herna, apakah mau ditanyakan kembali, Pak? Cukup, Pak Eka. Terima kasih. Makasih, Mas Fadil. Oke, sama-sama Pak Herna. Oke, sebentar ya Pak Christophorus, kita coba jawab dulu pertanyaan yang di chat terlebih dahulu. Mungkin ini perihal mengenai license ya Pak Eka ya. Untuk satu organisasi itu apakah satu license itu cukup ya kalau untuk satu organisasi? Kalau misalnya mau agentnya, jadi nanti source datanya itu berasal dari akun user Microsoft 365 nih. Ini boleh dibantu nih Pak Eka. Oke, dari segi license ya, which is sebetulnya tadi untuk approve agent lah ya dengan kata lain. Nah tentunya kan mau build ya pasti kita perlu license gitu kan untuk build si agent ini. Nah untuk akses agent tentunya kita pun perlu license gitu kan, perlu license which is kalau pertanyaannya satu license cukupkah untuk suatu organisasi? Tentunya enggak. Karena apa? Karena untuk akses si agentnya ini kita perlu license dulu nih dari si platform bisnis. Tapi kalau misalnya ditanya ada enggak gitu kan untuk license yang satu tenan gitu, actually ada. Cuman aku lupa spesifikasi detailnya seperti apa. Aku belum cek lagi yang terbaru. Dia kalau nggak salah namanya Copilot Capacity atau semacamnya itu jadi satu tenan dia akan cover semua gitu untuk si license misal kita mau create agent internal aja gitu. Nah, menjawab Pak Anthony. Oke, sepertinya cukup menjawab ya Pak ya. Oke, thank you Pak. Selanjutnya kita boleh silakan dari Bapak Kristo. Tadi boleh silakan Pak di open mic-nya. Oke, selamat siang. Siang Pak. Saya mau nanya ini dong. Jadi bisa nggak ya Copilot itu dipakai untuk bagian knowledge management tools? Jadi misalnya gini, saya punya dokumen-dokumen yang saya taruh di OneDrive atau saya taruh di SharePoint. Nah, terus saya pengen tahu tuh misalnya di dokumen itu taruhlah SOP itu misalnya ya. Kalau saya mau tahu prosesnya ini ada di mana sih? Nah, Copilot bisa nunjukin, oh ada di sini nih, prosesnya ada di SOP yang ini. Terus saya juga mau ini bisa di-share ke seluruh karyawan di perusahaan. Nah, itu butuh Copilot yang seperti apa dan apakah semuanya harus punya license untuk bisa mengakses itu atau cukup saya taruh di portal terus semuanya akses hanya menggunakan satu user. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Christophorus. Oke, baik Pak Christophorus. Jadi secara konsep memang kita bisa lakukan hal tersebut, which is kita create agent ya. Yang mana agent ini kan dia butuh source knowledge juga gitu. Nah, source knowledge-nya biasanya itu kita uploadingnya tuh di SharePoint. Misal SharePoint, ya udahlah kita create misal SharePoint IT gitu kan. Untuk si source knowledge misalnya SOP dan semacamnya. Nah, secara mekanismenya seperti apa? Kita bisa enforce suggestion prompt atau semacamnya. Nanti mungkin bisa aku show juga untuk proses buatnya. Yang dimana misal apa ya, biasanya SOP untuk cuti gitu kan atau SOP lembur gitu kan misalnya. Itu nanti ketika misal kita bikin suggest prompt seperti apa, maka dia akan grounding gitu ke dokumen tersebut untuk secara konteks dan konten apakah ada ya kan. Oh ternyata dia mengaitkan kata cuti dan ternyata relate gitu kan dengan dokumen yang ada di cuti. Nah, automatically sebetulnya bisa gitu langsung response gitu. Nah, tapi kalau misal kebutuhan untuk hanya search ya. Kalau itu kan ketika misal yang tadi saya jelaskan itu response-nya langsung ada summary-nya juga gitu kan. Langsung ada summary-nya.
Nah, nanti aku bisa show juga. Nah, tapi kalau misalnya yang search content itu biasanya kalau di kolom Copilot di atasnya chat itu ada kolom search. Salah satu feature yang tadi aku jelaskan juga. Actually nantinya kita bisa search gitu kayak dokumen ini tuh ada di mana gitu kan. Tapi secara license pastinya kita harus pakai yang Copilot for Business gitu. Tapi kalau tuh yang search seharusnya bisa kalau yang free. Tapi memang ada limitation-nya gitu Pak. Tapi kalau memang mau enforce-nya langsung by as agent gitu kan. Nah, di mana langsung ada summary-nya gitu kan dari reference dokumen yang sudah kita create di knowledge base tadi, maka harus Copilot for Business at least Pak. Untuk tiap user yang mau akses. Oke, thank you. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kan ada Copilot for Business, ada juga yang Copilot M365 ya, kalau nggak salah ya. Betul. Nah, kalau misalnya pakai Copilot M365 itu kan juga berbayar tuh Betul Pak. ya. Nah, itu bisa nggak? Bisa tentunya Pak. Copilot for 365. Tapi ya tadi kalau emang mau akses harus ada license-nya. Oh, tetap. Sebetulnya bedanya yang bisa sama 36 perlu Pak. Kalau mekanismenya kita create agent ya Pak ya tadi. Oke, thank you, Nah, thank you. ya. Sebenarnya bedanya kalau yang for business dan 365 itu di harga aja sih Pak. SKU-nya kalau yang 365 itu untuk enterprise biasanya di 300 user ke atas kalau nggak salah ya SKU biasanya. Nah, kalau yang for business ini yang untuk SMB levelingnya gitu kan. Jadi secara harga pun dia bisa jadi pas betulnya ya kan. Jadi kan sekitar $20 atau semacamnya aku lupa harga terupdate ya. Nah, kalau yang for business ini kan hanya $18 dia. Udah including juga kan dengan si mesin GPT tadi. Oke, thank you. Sama-sama Pak. Oke, silakan. Apakah ada yang mau tanyakan kembali? Oke, kita akan lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Bapak sebentar. Oke, dari Bapak Edi Chandra dulu ya. Atau Bapak Antoni. Sudah tadi untuk tulis apakah tulisan cukup kalau mau saya. Oh, ini sudah ya Pak Eka ya, dari Pak Antoni sudah, kita ke Pak Edi. Oke Pak Edi, saya bertanya, saat ini saya sedang marak mengenai AI vibe coding. Apakah Copilot mampu digunakan oleh developer untuk melakukan hal seperti vibe coding, membuat aplikasi di luar lingkup Microsoft 365 nih? Oke, baik. Untuk vibe coding ya, jadi vibe coding itu kalau nggak salah, Pak, jujur aku udah lama juga nih nggak nyentuh ranah coding nih. Tapi sependek pengetahuanku ya Pak ya, ID, si Copilot ini kan holdingnya adalah Microsoft gitu kan. Which is Microsoft kalau nggak salah holdingnya dari si GitHub juga gitu. Just kalau terakhir update yang aku dapat dari Microsoft, tapi aku harus make sure dulu ya Pak ya, karena aku belum enforce langsung nih. Tapi yang di-show oleh Microsoft terakhir ke aku, kalau bicara integrate ke coding gitu kan, nah sebetulnya Copilot ini nih sudah integrate juga gitu dengan GitHub ya kan. Nah, GitHub ini karena tadi di holding oleh Microsoft juga gitu. Tapi secara mekanisme seperti apa? Mekanisme ini mungkin kalau yang terdahulu ya Copilot yang awal launching atau yang baru integrate dengan GitHub itu ya revisi kode biasanya, setahu aku revisi kode kan. Nah tapi kalau misalnya yang sekarang, actually dia bisa running langsung create si kode itu tersendiri Pak. Yang terakhir di show sih kayak gitu ya. Nah cuman kalau integrate, semisal ya, ya contoh lah kita create di Visual Studio terus integrate ke GitHub, aku belum pernah coba gitu bagaimana mekanismenya. Tapi yang terakhir di show sih seperti itu Pak. Dia bisa langsung create langsung codingnya, bukan hanya revisi. Itu Pak. Apakah menjawab Pak ini? Cukup menjawab Pak Edi? Oke, terima kasih juga Pak Edi untuk pertanyaannya. Oke, mungkin kalau di sini Bapak dan Ibu kalau misalnya ragu untuk pembuatan SOP juga ya pakai Copilot Studio sih ya, itu biasanya kalau diakses pakai Teams atau SharePoint biasanya by credit ya Pak Eka ya. Yang karyawannya apakah tidak harus menggunakan license juga, paling dari HR atau IT-nya ya Pak ya, yang adminnya. Sorry Bu Rapida, boleh diulang? Oke, kalau untuk Copilot Studio sendiri, mungkin kalau misalnya lewat Teams atau SharePoint, kalau misalnya mau digunakan untuk SOP itu berarti tidak perlu terlalu license-nya ya Pak ya kalau untuk karyawannya? Atau apakah menggunakan kredit gitu?
Ya, sebetulnya kalau bicara by license tadi ya, tergantung dulu nih mekanismenya apa nih Bu Rapida ya. Kalau memang mekanisme tadi, kita bikin agent gitu kan. Yang agent ini kita create, ada knowledge base-nya gitu kan. Ya kita create saja prompt dan semacamnya lah. Ya, untuk akses sebenarnya dia harus ada license juga gitu. Tapi mekanisme eh, yang kedua, misal oke deh kita hanya para BOD gitu, misalnya mau kita assign untuk licensing Copilot ini ya. Ya udah, sebenarnya ada metode untuk search content di si Copilot ini. Search content ini seharusnya itu bisa juga digunakan untuk yang free gitu kan. Tapi memang biasanya ada limitasi aja gitu kalau untuk mau search kayak dokumen ini ada di mana gitu kan. Nah, bedanya kalau yang search ini kan ya manual aja gitu, kita cuma tahu ini di mana gitu kan. Nggak sampai summary yang detail banget. Nah, tapi kalau misal yang si Copilot Agent itu ya actually bisa matching gitu dengan cuman user misal saya mau liburan gitu kan. Oh berarti berkaitan cuti nih gitu kan. Nah, maka actually dia akan akses gitu dokumen cuti itu seperti apa sih peraturannya gitu kan. Akan direkomendasikan gitu. Lebih ke arah situ sih berarti. Oke, thank you jawabannya Pak Eka. Selanjutnya akan ada pertanyaan lagi dari Pak Ajik. Tadi Pak Ajik hands up, boleh silakan. Pak Ajik. Ya, halo. Alhamdulillah ada suara Pak Ajik. Halo, Iya, selamat. sorry. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih Prabida, Mas Eka ya. Saya dari Ya, Aji dari BCS. oke, Ya, Pak. tadi mohon maaf saya agak telat joinnya. Yang pertama yang mau saya tanyakan yaitu dari arsitektur ya. Arsitektur dalam hal ini eh bagaimana si Copilot ini nantinya akan mengkonsum, mengolah, mengindeks, nge-crawl data yang kita punya. Seperti itu. Baik dari sisi, mungkin kalau dari sisi apa namanya back end gitu ya, dari sisi back end, sama nanti dari sisi front endnya nanti seperti apa ketika kita punya user yang menggunakan Copilot tersebut, yang mana ini kita ngomongnya mungkin sudah lebih spesifik ya. Kita punya satu storage gitu ya. Kemudian nanti bagaimana cara menempelkan mungkin Copilot Agent tersebut sehingga user terkait itu bisa menggunakan. Terus yang kedua, mungkin lebih spesifik lagi dengan tujuan kami nantinya yaitu mengadap apa namanya SharePoint sebagai storage kami gitu ya, storage untuk file server, menggantikan file server. Jadi di mana SharePoint ini kita sudah bangun menjadi site per site gitu ya. Kemudian untuk penyimpanan file itu sudah kita siapkan di library-nya. Kemudian kita buatkan file library per section gitu ya. Site ini kita jadikan per departemen, kemudian per sectionnya kita buatkan di level library. Nah, ini nanti ketika adopsinya menggunakan Copilot untuk mengoptimize atau untuk membantu pekerjaan sisi user itu nanti seperti apa? Karena kita tahu sendiri role setiap user nanti yang menggunakan berbeda-beda. Nah, di sini ada role based access ya. Nah, role based access ini RBA ini nanti akan berlaku karena ada confidential data yang mungkin dari sisi staff itu bisa tidak bisa mengakses tapi dari sisi user di atasnya, dalam hal ini posisi yang di atasnya itu bisa mengakses kayak gitu. Itu nanti mekanisme seperti itu arrangement dengan sisi copilotnya seperti apa. Nah, yang terakhir itu license yang dibutuhkan. Nah, ini kami di sini pure user 365 semua. Untuk startup itu sudah standar license, kemudian enterprise juga. Kemudian kalau ketambahan ini nanti arrangement license-nya seperti apa kayak gitu, Bu? Apakah kita cukup misal kita punya SharePoint di satu tenan gitu ya, cukup level tenan saja kah? Atau seperti apa kayak itu?
level tenant atau level set atau level apapun itu mungkin nanti, atau mungkin malah level user, atau cukup nanti kita ya itu tadi mungkin level per tenant atau per set atau per apapun itu mungkin nggak, tolong didetailkan juga. Mungkin itu Bu, dari mulai arsitektur, kemudian arsitektur penggunaannya, kemudian jika kita implement di SharePoint nanti seperti apa, role based access, dan arrangement license-nya. Mungkin itu Bu Rafida dan Mas Eka ya. Terima kasih. Oke, baik, Pak. Oke, mungkin kalau berbicara pertama ya Pak, arsitektur itu mungkin aku show dulu deh untuk arsitektur yang Copilot gimana sih gitu kan untuk respons dari prompting yang dilakukan oleh si user gitu kan. Actually mungkin kurang lebih itu seperti ini nih Pak Haji ya kan. Sebelum kita masuk ke yang agent. Nah, actually agent pun sama sebetulnya sih kayak arsitektur yang saya show ini. Jadi memang ketika user kan menggunakan Copilot bisa di berbagai macam hal ya Pak gitu, Pak Aji kayak misal oke dari office.com kah atau dari agent kah ya kan atau dari apa ya misalnya dari Word atau Excel gitu kan PowerPoint atau even Teams gitu kan itu kan selalu ada Copilot dan di pojok baik segi prompting atau enforce langsung secara skills ke Excel misal. Nah memang kita bisa reference dokumen langsung gitu. Misalnya kita prompting, tolong reference dokumen ini untuk summary-kan atau preparation untuk meeting berdasarkan file ini. Tolong cari historical secara 2 tahun atau 3 tahun belakang di SharePoint saya gitu. Nah itu bisa Pak Haji. Secara konseptual, jadi ketika kita lihat di sini Pak Haji, ya anggaplah ini kita enforce dari 365 apps nih Pak Haji ya kan, atau by agent lah. Memang dia ketika prompting, ketika masuk ke ya proses si Copilot ini, dia akan grounding terlebih dahulu nih Pak Haji ke Microsoft Grab, ya kan. Nah, si Microsoft Grab ini untuk tahapan awal adalah untuk checking dulu nih Pak secara konteks dan konten, ya kan. Apakah ada nih berkaitan dengan email, files, atau meeting chat, atau ya even SharePoint gitu yang Pak Haji bilang ya. Untuk checking gitu, apakah ada kemiripan gitu kan, kemiripan. Nah, setelah kita checking dari sini, maka promptingnya dia akan dimodify nih Pak di step yang ketiga, ya kan? Dimodify apa? Untuk masuk ke Azure OpenAI, ya kan? Azure OpenAI ini yang tadi ya mesin yang sama kayak GPT tapi punyanya si Microsoft. Nah, setelah masuk ke Azure OpenAI nih Pak Haji, dia akan balik lagi, grounding lagi nih ke Microsoft Grab, ya kan? Yang dimana diproses dulu nih kan ya Pak Haji ya, yang kita prompt terus disesuaikan secara promptingnya oleh Microsoft Graph secara konteks dan konten, lalu diproses oleh train model si AI ini ya. Misalnya kita combine gitu between data yang ada di web dan juga data kita, organization kita, maka dia akan checking misal untuk dia akan bisa lagi gitu kan, misalnya sebetulnya kita buat meeting misal oke, preparekan summary meeting untuk meeting lanjutnya gitu kan, nah, makanya dia akan grounding lagi nih ke Master Web untuk menyesuaikan konteks dan kontennya lagi, apakah sudah sesuai sehingga barulah dia merespons ke Microsoft 365 apps between which is itu kayak tadi kita di Excel atau di Word, di PowerPoint atau kita di mana ya di agent gitu. Nah mungkin itu dulu Pak Jik untuk yang nomor 1. Apakah sudah menjawab dulu nih Pak Jik secara arsitektur? Iya, berarti apa namanya destination ketika kita ngeprom yang apa namanya kita ngeprom ke dokumen-dokumen atau ke resource yang ada di SharePoint kita itu nanti ada konfigurasi khusus kah Mas Eka sehingga nanti destinationnya itu memang ke SharePoint kita seperti itu. Itu yang mau saya pastiin sih. Oke. Baik, ini berarti menyangkut pertanyaan yang kedua juga Pak Jik ya, mungkin sekalian ya Pak Jik ya. Iya, sekalian aja. Oke. Nah, baik, mungkin kalau destination yang mungkin kita ke 4 poin ini Pak Jik ya, between data, individual, group, dan security gitu ya kan. Secara destination pastinya gini, sebenarnya saya staff, oke, saya gabung ke SharePoint general perusahaan ya kan. Saya iseng nih, coba deh saya mau prompting misalnya ke SharePoint site milik apa misalnya manajemen gitu kan, manajemen. Nah, secara individual ya kan, memang saya berada satu tenan gitu kan.
grup organisasi saya dapat gitu. Tapi kan secara individual mungkin saya nggak punya nih data ke manajemen ya kan, atau direct langsung ke director karena ya OneDrive dia gitu kan nggak di-share. Nah, automatically destination itu akan ditolak. Tapi masih kita punya akses ke misalnya SharePoint yang satu organisasi atau SharePoint satu tim kita gitu kan. Nah, itu automatically itu akan checking gitu kan by group dan individual aksesnya ada nggak ya kan, akses ada atau enggak. Itu yang pertama Pak Haji. Jadi selagi dia anggota SharePoint tersebut site, dia akan automatically ya bisa akses gitu kan. Termasuk promptingnya pun bisa akses ke data tersebut. Nah, kemudian berbicara misalnya RBAC atau akses kontrol ya Pak Haji ya. Oke lah. Setiap perusahaan pasti berbeda-beda nih untuk security dan compliance ya atau governance-nya gitu kan. Nah, kalau kita misal sudah merapkan ya Pak Haji ya, misal tadi mungkin udah ranah enterprise E1 atau E3 atau E5 gitu kan, misalnya sudah ada security tambahan kayak oke, simpelnya mungkin Pak Ajik punya satu SharePoint finance gitu ya, misal SharePoint finance atau ya semacamnya data-data finance. Kemudian Pak Ajik labeling nih dokumennya menggunakan Azure Information Protection, which is misal finance only berarti high confidential, labelingnya namanya finance only. Tapi untuk para staff itu ada namanya finance for organization gitu kan, which is para staff bisa akses gitu. Nah makanya ketika nanti secara keamanan dia akan comply juga Pak Haji, akan melihat ketika misalnya kita prompting, walaupun kita anggota ya misalnya kita punya akses nih ke data finance, tapi secara akses ya kita hanya bisa akses labeling yang tadi finance for organization kayak slip gaji yang kita dapat atau semacamnya gitu kan. Nah ya automatically ketika misalnya kita mau sebagai destination dia akan melihat juga Pak Ajik secara security yang kita terapkan, oh ternyata dari sensitivity labelnya kita nggak require gitu untuk data tersebut, maka otomatis akan tertolak juga oleh si yang kita prompting di Copilot gitu Pak Ajik. Begitupun misal kita berbeda organization, kita berbeda tim gitu kan, maka site-nya beda nih, ya otomatis kita nggak bisa gitu prompting ke yang memang bukan site yang bukan kita gitu. Lebih karena situ sih Pak Haji. Jadi kita bisa menentukan lagi gitu secara compliance seperti apa, kayak tadi aku berikan contoh, walaupun ada data organization, tapi kan ada labelingnya juga gitu, misalnya untuk confidential dan high confidential gitu. Nah, itu kan bisa kita set lagi nih. Maka destination dari profile kan nanti tadi apa namanya security yang kita terapkan gitu Pak Haji. Oke Mas Eka, berarti secara akses ini kan dia akan gradually ya, maksudnya gradually itu dia akan ke lingkup terkecil dulu gitu ya. Terkecil dulu itu dalam artian organization lokalnya si user gitu ya. Sehingga nanti misal saya SRGA gitu ya, ya nanti ya saya ketika nyari itu by default akan nyari di repository atau di foldernya SRGA atau di setnya SRGA gitu ya. Betul. Nggak dilempar ke internet gitu kan. Enggak sih kecuali memang kalau misalnya Copilot ini kan ada dua model ya Pak Haji ya. Kalau gimana ya bicara? Mungkin kalau sebentar saya buka dulu deh Copilot ya. Oke Pak Haji. Nih aku show dulu ya mungkin ya biar kita ada gambaran. Nah jadi ini tampilan semisal kita pakai yang Copilot for Business atau Copilot for 365. Jadi secara prompting modeling pun di sini ada dua mode gitu Pak Haji. Mungkin kalau yang free itu kan cuma web ya. Oke. Ya, Nah, ya, ini ada mode work gitu kan. As simple Pak Haji nih. Saya habis brainstorming untuk security Microsoft 365 nih kemarin meetingnya. Nah ini sih saya bisa langsung lihat recapnya gitu untuk akses secara work gitu kan datanya. Nah, tapi kalau misalnya saya mau ke web ya itu bisa juga gitu kan. Dan bisa juga sebetulnya dihubungkan dengan data-data yang kita miliki gitu. Tapi ya tadi secara responsible Microsoft menyatakan bahwasanya tidak include gitu untuk training data model si AI yang ada di Azure OpenAI gitu Pak Haji. Nah ini ya. mungkin ya kayak gitu sih Pak Haji kurang lebih. Jadi ada dua mode gitu. Mungkin kalau butuh dibandingkan dengan web ya kita mode web dengan reference dokumen yang ada di documentation kita gitu.
Oke, ini saya tambah dikit ya Mas. Misal saya punya destination spesifik gitu ya, ke satu repository atau ke satu folder gitu ya. Itu nanti dan apa namanya dan kebutuhan saya memang khusus untuk misal apa namanya hanya apa namanya company regulation atau regulasi-regulasi terkait perusahaan atau operasional kayak gitulah ya. Itu nanti berarti kita kalau sudah spesifik kebutuhan seperti itu kita bisa langsung mendefine kah? Atau ya cukup kita apa namanya eh gimana ya? Ya cukup langsung mendefinisikan kita punya license dan kita menggunakan di area tadi ya pilihannya work itu atau seperti apa Mas? Atau memang harus di SharePoint kita dikonekkan dengan Edge-nya atau seperti apa kayak gitu? Actually nggak harus connect wajib dari Edge ke SharePoint kita ya, karena SharePoint ini kan udah memang otomatis integrate gitu ke identity kita ya kan sebagai user, yang mana dia verify nih secara identity apakah kita ada akses secara mungkin RBAC-nya lah ya kan bahasanya. Nah kemudian kalau bicara secara prompting default yang saya tadi show ya memang bisa gitu destination-nya eh semisal contoh deh si kita punya repository atau dokumen library lah semisal ya soal HR gitu kan. Nah yang penting kita ada akses dulu nih ke si dokumen library si HR. Maka ketika kita prompting dia konteks atau konten yang memang berkaitan, dia akan grounding ke situ, ya kan. Nah, tapi memang kalau memang peruntukan Pak Ajik nih, pengennya yang lebih detail lagi gitu kan. Nah, ya kita better ya bikin satu agent yang memang ada knowledge base-nya dari si apa namanya dokumen library tersebut Pak Ajik. Nah, ini nanti mungkin sekalian saya show nih kalau yang agent gitu. Oke. Ya, terima kasih Mas. Satu lagi. Berarti Boleh. kalau terkait role based access, itu berarti kita apa namanya bagaimana kita mendefine akses ke folder atau repository tersebut ya. Seperti itu berarti ya. Iya, betul. Jadi di Pak Ajik sebelumnya sudah menggunakan SharePoint belum, Pak? Iya, sekarang sudah. Tapi Sudah. masih Iya. lingkupnya masih terbatas. Tapi Iya. beberapa departemen kita sudah mengadap full menggunakan SharePoint. Ya basically ya memang secara penggunaan kalau di SharePoint kan ada private dan public ya Pak Ajik ya. Which is, ya private hanya anggota tersebut aja misalnya, public mungkin seluruh organization bisa akses gitu kan. Nah, based on itu dulu sih Pak Ajik yang penting. Selama identity kita memang terdaftar maka dia bisa grounding ke situ. Oh, oke. Siap. Oke, saya rasa itu dulu. Nanti kita tanya lagi untuk yang lain. Terima kasih Mas Eka. Mungkin nanti Oke. license ya. License Sama-sama, tadi ya, Pak Haji. apakah per user atau per tenant atau per apa? Oh iya, mungkin license sekalian. Kalau license itu per user Pak Ajik actually untuk kebutuhan ya tadi ya, misal kita mau yang enforce yang paling atas gitu kan, kayak mode world dan web ya kan. Actually memang secara organization data sebenarnya bisa yang free Pak Ajik. Tapi secara aku ya memang nggak terlalu nggak terlalu bisa enforce banget gitu loh Pak Ajik. Kayak misal nge-refresh dokumen kayak nggak terlalu bisa gitu kan. Terus untuk agent ya kan, untuk agent itu perlu license yang per user gitu kan. Nah tapi kalau bicara yang per tenant itu ada juga Pak Haji untuk Copilot yang tenant pool gitu kan. Jadi dia include satu tenant, oke mau bikin apa agent gitu kan. Nah itu license-nya per tenant ada juga gitu. Nah mungkin nanti untuk license-nya bisa didiscuss dengan secara aja tadi ya, untuk dipelajari tuh. Iya. Oke. Ya nanti mungkin itu ya, kalau memang ya kita comparison lah dari sisi license nanti seperti apa, kemudian scope dari license tersebut juga. Itu mungkin nanti yang perlu di-clearkan Mas Eka. Kalau per user juga lumayan ya. Tapi nanti kalau per tenant kita cukup satu tapi harganya berapa dulu gitu ya. Boleh. Ya, oke. Terima kasih Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak IT Support di kolom chat Pak Eka. Pertanyaannya itu apakah Copilot akan menggunakan data tenant untuk training AI-nya dan bagaimana untuk keamanan data yang ada di OneDrive atau SharePoint, dan jika ada dokumen yang menggunakan labeling, apakah si Copilot ini tetap bisa akses dan melihat si dokumen tersebut gitu.
Boleh silakan. Oke, baik. Ya, actually memang kalau untuk data ya, Pak. Sorry, ini siapa tadi? IT support. Oke. Eh, Nanti mungkin balik kenalan ya, Pak. Sama saya. Jadi kalau misalnya untuk apa tadi ya, Microsoft memang shareholder dari si Azure OpenAI gitu. Si OpenAI, sorry. Nah, tapi memang secara mesin yang digunakan ini berbeda nih, Pak. Sorry, bukan berbeda, tapi mesin yang digunakan sama, tapi mungkin tempatnya berbeda. Jadi kayak OpenAI yang biasa mungkin public nih, kayak GPT-5 dan semacamnya. Nah, tapi kalau yang Azure OpenAI itu memang hanya punya Microsoft gitu. Pinjem aja gitu mesinnya. Nah, Microsoft yang aku baca memang dia ada terms and conditionnya juga lah dan semacamnya ya. Untuk bahwasannya data-data yang di store atau yang kita proses itu nggak ikut ke tren model si AI. Nah, itu ada dan semacamnya ya, yang dimana tentunya itu menjaga data kita agar tidak leak keluar gitu Pak. Kemudian kalau berbicara keamanan yang ada di OneDrive dan SharePoint, bicara labeling ya, tentu tadi ketika kita prompting dan semacamnya, baik misalnya kayak biasa di Copilot chat atau misal kita punya agent gitu kan. Nah, itu memang secara apa namanya tadi tuh, sorry saya show dulu. Secara security dan pelajar nge-stop dulu nih Pak. Nah, misal ya tadi by apa nih permissionnya ya kan? Leveling tenant kah, grup atau by individual gitu gitu. Ya, at least by individual misalnya kalau misalnya saya nggak punya akses gitu ke data direktur saya ya itu otomatis nggak bisa akses gitu Pak. Misal saya punya akses gitu ke SharePoint folder direktur saya ya kan, tapi ternyata di labelin high confidential, only management, ya tentu saya nggak bisa akses gitu Pak. Jadi dia akan look up juga nanti. Pertama ke akses dari resource yang ya di tempatnya itu ya kan kayak OneDrive ataupun SharePoint. Baru yang kedua dia akan look up juga secara security kayak misalnya labeling dan semacamnya kayak gitu Pak. Cukup menjawab ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Eh, Oke. Baik, seperti sudah cukup ya untuk pertanyaan ya Pak Eka. Apakah akan ada sesi lainnya Pak Eka untuk demo atau Oke, mungkin kita demo ya untuk lihat-lihat explore lagi nih Copilot bisa apa ya. eh Kita ke agent aja langsung ya. Nah, jadi di sini kita masuk ke Copilot kayak biasa. Ini aksesnya bisa dari outlook.com, office.com atau Teams atau OneDrive. Semacamnya tetap selalu ada ya si Copilot ini. Sebetulnya ya kalau kita lihat defaultnya ini agent banyak banget nih, ada namanya agent store gitu kan. Ini lagi load dulu. Bentar. Nah, terus ada beberapa agent yang built-in dari Microsoft juga nih, kayak Workflow, ya kan, SharePoint Page Agent, ya kan, atau Skill, ya kan. Ini buat individu sih harusnya. Kemudian ada researcher dan analis, dan sini sebetulnya bisa integrate juga ke kayak Canva gitu ya, misalnya, dan semacamnya. Nah, tapi biasanya yang memang di-enforce banget ini adalah researcher dan analis. Researcher ini lebih ke arah tadi, dia akan validate information yang kita request dari berbagai resource, mulai dari data kita ataupun data yang ada di website. Validasinya lumayan deep ya, dia akan search terus baik tanggal apakah yang terbaru ya kan, terus secara konteks dan konten apakah ini validate secara sumber ya gitu kan. Dengan kata lain mungkin bisa diibaratnya kita prompting tapi ini untuk hal yang detail gitu, si researcher ini. Semisal ya, saya mungkin ada prompt yang nggak terlalu ribet. Jadi saya mau lihat nih perbandingan Microsoft Teams dengan Slack untuk OKM. Terus kita buat ringkasan, satu ringkasan eksekutif, kemudian dua use case kuncinya, kemudian table feature-nya, kemudian kita rekomendasinya ya kan. Kemudian kita request pakai citation wajib ya citation tab column predicate to proceed. Kita coba ya. Nah, ini dia akan research dari berbagai sumber yang ada
Tapi ini konteksnya saya research untuk hal yang general aja gitu, which is dia akan research ke satu internet gitu kan. Nah, ini dia akan jawab juga. Oke, ini lanjutkan aja. Ini lumayan text time dia biasanya. Nah, ini kalau kita lihat, dia akan nge-research berbagai resource terlebih dahulu yang relevan ya. Di mana biasanya ini lumayan cukup lama juga nih Bapak Ibu sekalian. Ini web based ya Pak Eka, nggak pakai aplikasi gitu. Aplikasi ada juga Pak, kalau di aplikasi. Oke, Yang di sini oke, nih. oke. Ya. Nah, ini akan saya nggak tahu sih, ini prosesnya banyak banget ya Pak ya, tapi ini biasanya saya gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang emang deep banget gitu ya Pak ya, untuk perubahan feature atau segmentasi pasar misalnya, itu bisa juga nih pakai si researcher ini. Nah, ini ada beberapa sumber ya kan, dicantumkan juga nantinya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini agak lama nih memang nih ya, karena dia benar-benar search-nya dalam banget, dan dia validasinya benar-benar deep juga nih Bapak Ibu dari resource yang dia dapat. Oke, kayaknya sementara Bapak dan kita nungguin si prompt dari si Copilot-nya, Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu boleh silakan diisi untuk feedback form yang saya bagikan di kolom chat. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau ada kebutuhan di Copilot aja, nanti boleh diisi aja di feedback formnya. Atau misalnya Bapak dan Ibu mau dapetin free konsultasi juga tentang Copilot Agent sama kita, itu juga boleh banget, atau tentang Copilot di Netflix 365, nanti Bapak dan Ibu bisa dibanding-bandingkan juga untuk dari segi license-nya. Juga Bapak dan Ibu, feedback form ini juga berfungsi juga untuk kita kalau misalnya Bapak dan Ibu mau ngasih saran next-nya kita bahas apa nih di Copilot Agent, karena pasti Bapak dan Ibu di sini punya banyak problem yang perlu di-solve juga menggunakan Copilot, atau misalnya Bapak dan Ibu mau belajar sesuatu yang lebih baru. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa langsung bisa langsung nanti diisi aja di feedback formnya. Nanti kita saran dari Bapak dan Ibu kita mau ngadain webinar tentang apa mengenai si Copilot Agent ini gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu, sementara menunggu boleh nanti diisi aja untuk feedback formnya. Oke, kebetulan ini sudah selesai. Jadi sesuai request, dia akan meminta ringkasannya ya, tadi 100 kata, saya eksekutif. Lumayan banyak di sini, detailkan juga. Dan tadi ini, karena kalau kita kebutuhan yang deep, maka dia akan mencantumkan beberapa source ya, yang terkait gitu dari internet. Ya, ini banyak banget. Dan tadi karena kita request ada use case-nya, dia langsung bandingkan juga nih Bapak Ibu sekalian. Untuk use case-nya tuh kira-kira seperti apa, misal kalau komunikasi internal gitu kan. Kemudian rapat, ya kan. Nah, kayak Microsoft Teams unggul, ya kan, rapat jadwal, tapi kalau Slack kenapa gitu kan. Terus berbagi file dicantumkan juga nih segmentasinya, ya kan. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, use case kolaborator eksternal ya kan, karena mungkin UKM sering banget gitu kan ke vendor dan semacamnya, ini dibandingkan juga, dan tentunya include dari tabel yang kita request gitu kan, dari harga ya kan, terus fitur chat, suara dan video. Nah, ini detail banget nih. Jadi kalau kebutuhannya lagi ada research yang cukup detail dan punya waktu yang sedikit, boleh mungkin digunakan untuk hal ini, karena secara resource kan dia ada juga nih ya secara citation gitu kan. Nah, jadi kita bisa validate dulu gitu, oh citationnya benar atau enggak gitu kan. Dan ini tentunya ada summary-nya lagi nih.
Itu Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin selanjutnya kita ke analis ya. Ya, actually ini benar-benar kayak data analis nih Bapak Ibu sekalian ya. Kalau aku bilang, ini engine yang sudah built-in juga di Copilot. Jadi misal kita punya data, oke, kita buka dulu datanya. Oke, sebentar, wait. Oke, wait. Oke, saya share dulu. Uni boleh dicek nggak datanya keluar nggak di sini? Di sebelah. Nggak ya, masih analis ya. Yap, datanya belum keluar Pak Eka. Oke, wait. Ya, ini oke, Bapak Ibu sekalian nih. Ini contoh ya, saya punya data dummy untuk finance nih ya, biasanya. Di sini banyak data-datanya. Oke, langsung aja kita coba analyze data gitu ya. Nah, ya ini default aja ya Bapak Ibu sekalian karena sudah terhabisan waktu nih sebentar lagi. Ini kecepatan Sedikit. internet pengaruh nggak Pak ya, Kak? Ngaruh ya Pak ya, dan kompleksitas datanya juga sih sebetulnya. Ya. Internet ngaruh banget sih. Cuman kalau yang researcher, kenapa tadi lama ya Pak ya? Karena saya minta berikut dengan citation yang resmi juga gitu Pak. Makanya dia akan pull dulu nih data-data yang ada di internet ya kan. Kemudian baru diproses untuk diperbandingkan. Nah kalau ini kita bisa lihat nih Pak, dari datanya juga dia akan melihat gitu kan, diprosesnya apa aja gitu kan, review data, terus kemudian dan semacamnya. Nah, kita akan coba lihat dia sejago apa nih Pak. Oh ya, untuk penggunaan ini, saya menggunakan data law of finance yang di Excel yang tadi saya show, itu tentunya sudah upload ke OneDrive saya. Maka dari itu ketika misal kita mau melakukan hal seperti ini, yang penting dia udah upload dulu ke resource yang ada di tenant kita kayak OneDrive ataupun SharePoint ya. Nah, sembari menunggu Bapak Ibu boleh sembari mengisi feedback form juga boleh ya Bapak Ibu supaya kita nanti Bapak Ibu tidak perlu mengisi lagi nanti untuk sesi kita bagi-bagi door prize ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba isi dari sekarang juga boleh ya Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu sekalian, nge-showin juga nih sampai ke saya nggak tahu ini visualisasi apa yang namanya. Dia akan show juga ini. Tapi nggak tahu kenapa dia kayak gini ya. Mungkin kurang detail untuk tadi ya untuk apa namanya prompt yang saya lakukan karena default. Nah, tapi in total dia akan memberikan insight gitu Bapak Ibu sekalian ya untuk data yang kita punya. Nah ini summary-nya. Mungkin Nah, ini orang dari- finance lebih ngerti ya. Iya, itu Orang Bapak Ibu finance. sekalian. Oke, mungkin kita masuk juga. Sebentar ya. Oke, kita langsung cepet aja nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini salah satu agent yang saya buat. Mohon maaf banget Bapak Ibu sekalian, ini cukup sederhana ya. Saya bikin namanya Asri HR gitu kan. Ini asisten HR yang saya miliki untuk saya lakukan yang berkaitan dengan HR lah gitu. Di sini saya sudah bikin suggest form-nya, ada ajukan cuti, info lembur, dan hubungi HR. Gitu. Misal kita ajukan cuti nih, dia otomatis akan grounding ke data yang ada di Knowledge Base, which is result yang saya berikan, ya kan.
untuk tadi gitu kayak dia akan melihat secara konteks dan kontennya apakah sesuai gitu kan. Nah, oke, dia akan lampirkan dokumennya, ya kan ini lumayan cepat, ya kan. Nah ini dia langsung ngasih tahu langkah isi formnya kayak seperti ini, menunggu pertujuannya seperti apa, verifikasi HR, ya kan. Nah kemudian di sini ada dicantumkan dari source-nya bahwasannya 12 hari cuti ya kan, tahunannya. Di sini ada nih resortnya di mana gitu. Atau misal saya prompting aja, saya capek banget nih libur gitu kan. Nah, dia akan verify nih Pak, karena ada kata-kata lembur ya Pak ya, maka automatically harusnya ya, semoga ini nggak error. Nah, dia akan melihat kebijakan lembur gitu kan. Karena di resortnya yang saya cantumkan ada kebijakan lembur. Nah, dia akan summarize lagi nih Pak, dari data yang ada gitu kan, akan dikasih tahu perhitungan tarifnya jam pertama seberapa, jam kedua berapa, kalau ada salah. Nah, ini, ya ini direkomendasi juga beberapa ya kan. Nah, dia ini kalau misal expert lagi ya kita bisa configure misal kayak tadi mau ke automate nih misalnya klaim lembur atau semacamnya ya kan, atau data absennya udah integrate ya kita bisa lihat perhitungannya itu bisa banget. Inilah yang agent saya katakan tadi Pak, untuk customize agent sendiri gitu kan. Yang dimana ini bisa kita akses langsung nih, kayak ini sudah saya deploy, kemudian sebetulnya kita bisa juga nih Pak, kayak apa ya mungkin integrate ke Teams dan semacamnya gitu kan. Nah, itu bisa banget. Nah mungkin kita hapus aja langsung. Gimana sih cara create-nya? Kita uninstall. Bentar. Oke, kita udah install ya harusnya ini. Oke. Nah, iya mungkin sorry salah ini. Oke, sudah show lagi ya. Nah ini dia. Jadi misal ya Bapak Ibu sekalian, di sini kan saya ada dummy nih ya kan. Ini sebetulnya back end yang tadi resource yang knowledge base ya kan. Ada HR kontrak, kemudian ada kebijakan cuti, ada uh, sorry ini agak kayak ini. Ada kebijakan juga ini ya. Nah, bukan ini baru nih. Di dokumennya nih saya taruh sini nih Bapak Ibu sekalian. Dari kebijakan lembur, HR kontrak, kemudian kebijakan cuti tahunan. Ini, nah kayak misalnya ini anggaplah knowledge base ya Pak, ini data dummy aja sebetulnya. Mungkin nanti kalau mau lebih kompleks bisa banget dicoba. Kemudian ini kebijakan lembur kita lihat ada juga nih ya kan. Tadi tarifnya, kemudian HR contact escalation ya kan. Ini mungkin kayak kebijakan HR gitu kan. Misal ini kan udah saya taruh nih Pak ya di satu SharePoint gitu kan. Misal tadi kita kebutuhannya mau bikin agent gitu kan. Caranya gimana? Ini saya bikin yang sesimpel aja ya Pak ya. Sebetulnya secara kompleks itu kita bisa create menggunakan namanya Copilot Studio gitu kan. Nah, tapi secara yang paling simpel ya karena keterbatasan waktu, kita bisa klik new agent sebetulnya di sini. Kita klik new agent. Oke, akan loading terlebih dahulu nih Bapak Ibu sekalian sebentar ya. Oke, new agent.
Oke, syukur bisa ini. Oke, invite. Oke, nah, jadi tampilnya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita mau create agent gitu kan. Misal di sini kita bisa ada template ya sebetulnya. Jadi kayak misal oh kita mau lihat eh, misalnya sesuai gitu kan dengan yang Microsoft sediakan. Ini kayak ada career coach, terus corporate ops character atau customer insight system. Nah, ini banyak banget ya sebetulnya. Seventeen coach, from coach dan semacamnya. Nah, kemudian kalau memang kita mau describe, sebetulnya langsung di sini pun bisa gitu kan. Cuman ya memang minusnya nggak terlalu tervisualisasi, terpersonalisasi gitu. Jadi ya kurang sesuai lah dengan yang kita punya gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau create gitu kan dengan configure yang biasa, maka kita pilih dulu nih yang configure. Misalnya kita create HR agent aja deh ya. HR agent. Kemudian semisal adalah description-nya ya. Berarti description-nya mungkin kita bikin aja nih yang default yang saya punya. Asisten SR untuk menjawab kebijakan cuti, benefit, proses, dan karyawan ya kan. Nah, barulah kita kirim nih instruksinya kayak tune apa ya, tune suaranya, tune penjawabannya seperti apa, atau kita mau create guidance pun bisa ya. Kayak misal, oh, kalau nggak sesuai kayak gimana gitu kan. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, mungkin kalau yang saya coba adalah semisal ini kita pakai yang existing aja ya. Nah, di sini misal kita kasih juga nih Pak describe gitu kan kayak misal agent AI yang kita punya tuh mau seperti apa kayak misal peran nama kamu adalah ya ini asli HR ya kayak misal kita HR agent lah gitu kan HR agent resmi perusahaan gitu kan tujuannya apa kasih tahu gitu kan kemudian gaya komunikasinya kita bisa tentukan gitu kan kemudian sumber informasinya kita bisa atur juga nih kayak bicara saya di knowledge base gitu kan mengatakan saya tidak menemukan data tersebut dalam referensi HR yang tersedia kemudian atur batas seperti apa cara kerjanya kita kasih tahu juga contoh jawabannya seperti apa pertanyaan ya kayak gini contoh jawabannya ya kan. Nah, barulah nih Bapak Ibu sekalian, kita bisa choose dari si knowledge-nya gitu kan, knowledge-nya nih, ya kan. Semisal di sini all file kah atau ya semisal kayak tadi saya upload manual gitu kan bisa. Atau kita nah, ada di dummy team ini saya udah upload ya Pak ya, HR kontrak, kebijakan cuti, kebijakan lembur. Maka ya udah tinggal saya cantumkan aja gitu dummy team ya kan. Barulah di sini kita bisa atur gitu kan source channel-nya seperti apa. Ya udah saya mau spesifik resource yang saya miliki aja gitu kan. Nah, kemudian private organ chart and profile info. Jadi kayak kita sudah setting juga gitu secara organization chartnya di 365 seperti apa gitu kan. Nah, di sini kalau di website misalnya kita nggak mau banget gitu search ke website ya udah nggak apa-apa kita matiin aja. Nah, kemudian ini kapabilitasnya tergantung lagi kalau misal hasilnya memang bentuk dokumen seperti Word, Excel dan semacamnya ya kita bisa aktifkan juga gitu. Tapi karena ya udah ini untuk sederhana aja gitu kan. Nah, ini suggest prompt kayak misalnya proses cuti gitu kan. Message-nya semisal message-nya apa ya? Mungkin untuk menjelaskan mekanisme cuti gitu kan. Terus kemudian yang kedua, tadi kan cuti ya, kemudian lembur, eh, mekanisme lembur gitu kan. Eh, itu. Nah itu langsung muncul ya Bapak sekalian ya untuk menjelaskan. Ini kita bisa customize nih suggest prompt-nya gitu kan. Sorry banget ini lagi agak lemot nih ya.
Kemudian semisal yang terakhir mungkin apa ya? Kontrak. Misal gagal lumut nih ya. Nah, ini suggest format untuk tampilan yang awal aja nih Bapak Ibu sekalian. Di mana ini sudah auto saving juga ya. Jadi kalau misalnya sudah di-create, kita bisa create. Nah, di mana di sini kita bisa langsung testing gitu kan. Kayak misalnya proses cuti ya kan, untuk menjalani proses cuti. Nah, suggest format kan kita udah buat nih, maka dia akan grounding ke Wallet Badge yang tadi nih. Di sini kan ada kebijakan cuti ya, misalnya udah kita upload. Nah, ketika kita lakukan prompting di sini, maka dia, nah, berikut penjelasan bla bla. Nah, berdasarkan dokumen yang tadi saya sudah upload gitu kan, kayak oh hak cuti ternyata ini ya kan, mekanismenya pengajuan cuti seperti ini. Pengajuan oleh karyawan berarti pakai form ya kan. HR portal nih kasih tahu HR portalnya mana. Persetujuan atasannya seperti apa, verifikasi HR-nya seperti apa gitu kan. Nah, ini detail banget gitu kan. Nah, ini dia mengsummary-kan juga sebetulnya gitu untuk komparasi dari dokumen dari yang kita upload dengan prompting yang kita lakukan itu seperti apa. Dan resource file langsung ketahuan. Ini karena resource file di dalam tim ini hanya satu, maka dia ngasihnya satu aja gitu. Misal, mungkin apa ya, saya mau explore ke saya, habis kontrak gitu. Bisa nggak ya kira-kira ya? Saya belum baca banget lagi nih kontrak CPNV. Kita coba. Nah, di sini karena ada SR contract escalation dokumen, maka dia akan ngasih tahu ternyata di resource tersebut nggak menjelaskan banget gitu, tapi memang ada ya kan SR kontrak ya kan. Nah, eskalasi yang dilakukan mungkin kalau mau ke SR kalau ada kesalahan kontrak ya kan, ada perubahan status karyawan atau revisi struktur gaji atau perayaan kontrak yang tidak dibawa kesan atau sistem chatbot ya kan. Nah, itu bisa berarti ini bika eskalasinya nih. Nah, ini oke kita mau eskalasi mengenai kontrak ya udah dikasih tahu nih berarti ngisinya kemana gitu kan. Kayak gitu mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa create suggest prompt, kemudian kita bisa choose knowledge base-nya di mana, kayak di sini SharePoint, Dummy Team, and then karena saya sudah kita masukkan juga, kita bisa atur nih HR-nya lebih ke arah mana gitu kan, aturan batasannya, sumber informasinya, perannya seperti apa, dan di sini ada description awalnya juga gitu kan. Barulah nanti kalau sudah, nanti kita bisa deploy atau kita create agent-nya ya kan. Nanti hasilnya seperti apa, actually nanti akan muncul di prompt sini seperti yang asli HR tadi. Itu mungkin karena keterbatasan. Oh, oke. Di sini sudah selesai ternyata. Bentuk agent. Nah, di sini sudah ada nih HR agent yang baru ya kan. Tadi kan sudah kita hapus. Nah, ini kita bikin yang baru. Gitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena keterbatasan waktu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali atau saya silakan terlebih dahulu ke Ibu Rapida. Oke, baiknya Pak Haji ada pertanyaan sebentar, boleh silakan Pak Haji. Oke, silakan Pak Haji. Iya, terima kasih Mas Eka. Ini agak lebih clear ya, karena destination-nya sudah ditentukan gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan itu apa namanya? Ketika kita sudah membuat agent untuk kebutuhan HR ini, berarti nanti kita untuk kebutuhan lain juga akan create agent-agent yang lain seperti itu ya, Mas ya? Betul, betul Pak. Jadi sebetulnya ya Pak ya, ini kan kita create yang sangat ini apa ya, sangat yang simple thing banget ya Pak ya. Baik dari agent builder yang ada di Copilot ini. Nah, tapi kalau misal nanti ini mohon maaf ya Pak ya, saya nggak bisa show yang di Copilot Studio karena keterbatasan resource. Jadi kalau di Copilot Studio, semisal Pak, kita mau create super agent lah gitu kan, dalam tanda kutip. Super agent ini apa? Semisal mencakup bukan hanya informasi HR gitu, semisal informasi inventory barang gitu kan misalnya. Nah, itu kan kita bisa lihat dulu nih destination-nya, semisal satu dokumen library ini berisikan beberapa dokumen gitu Pak Ajik ya. Nah, di Copilot Studio nanti kita bisa create yang namanya topik.
Nah, topik ini kita belah, misal topik untuk HR, topik untuk inventory barang, atau topik untuk perjalanan dinas gitu kan. Nah, itu kita bisa bikin sub-sub topiknya lagi nih, yang dimana mungkin kita bisa bikin greetingnya dulu, kita pilih topik yang mau ke arah mana, baru nanti akan ada flow-nya lagi kayak automate gitu Pak. Nah, tapi kalau emang Oke, oke. spesifik untuk HR aja ya kurang lebih seperti ini, cuma butuh Iya, satu iya. share point gitu. Oke, yang terakhir nih sepertinya instruction ini akan menjadi satu yang satu yang krusial ya, yang harus disiapkan ya, karena ini karena ini variabel yang akan mengatur kalau kita di configuration itu di LLM-nya mungkin hallucination rate-nya atau tingkat halusinasinya itu ya, itu di sini ya Mas ya. Iya, kurang Sehingga lebih ini kan seperti itu. pengaturan si AI-nya dalam menjawab, dalam membuat narasi, dalam ketepatan dalam menjawab prompt dari si usernya, itu ada di situ berarti ya. Ini Pak, kayak mungkin secara gaya komunikasi, contoh deh, detailnya kan berarti tujuannya ini ya Pak ya. Nah, kemudian gaya komunikasi di sini kita harus kasih tahu nih kayak ringkas, jelas, bla 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 gitu kan. Kemudian mungkin secara halusinasi itu kan balik lagi ya kalau misalnya bicara halusinasi AI, which is oke lah kita open source yang AI yang di luar kayak GPT atau DeepSeek ya kan, which is secara halusinasi mungkin kan memang resource-nya dari data nggak ada, tapi dia tetap dipaksa jawab. Nah, sedangkan kan kalau di sini kita bisa declare nih Pak, bahwasanya secara sumber informasi kita hanya dari dokumen kebijakan HR gitu yang tersedia di Knowledge. Itu yang pertama, untuk kita sebagai boundaries lah ya Pak ya mungkin ya. Nah, barulah kalau memang tidak ada, kita katakan nih, kita nggak ada aturan tersebut di referensi HR yang tersedia, agar memang dia langsung closure, nggak ada jawaban lain yang halusinasi. Nah, baru dari sini kita choose aturan batasannya, contoh jawabannya, kayak gitu Pak. Oke. Oke, cukup clear Mas. Oke, Ini tadi baik, saya nyoba sama-sama. create agent tapi belum keluar. Belum Mungkin tahu boleh Pak, kenapa. karena keterbatasan waktu ya, mungkin nanti boleh banget mungkin nanti aku hubungin sales saya untuk Pak Ajik saya beri. Oh, ada di grup ya Pak ya, nanti mungkin boleh dieskalasi ke grup juga untuk kita discuss lebih lanjut nih Pak, agent yang Oke. di-create. Ya, makasih Mas Eka. Siap, sama-sama Pak Ajik. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, sepertinya sudah selesai untuk sesi demo kita kali ini.